Di sini Ibu akan memaparkan materi tentang gaya. Jadi alangkah baiknya sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Jadi apakah di sini kalian sudah tahu apa itu gaya? Baik, tidak ada ya. Jadi Ibu akan menjelaskan sedikit pengertian gaya. Pengertian gaya merupakan dorongan ataupun tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak, berubah arah, maupun perubahan bentuk benda. Gaya juga dapat mengakibatkan benda yang mulanya bergerak menjadi diam. Adapun macam-macam gaya yaitu 1. Gaya otot, 2. Gaya gesek, 3. Gaya pegas, 4. Gaya gravitasi, dan 5. Gaya magnet. 1. Gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot manusia dan hewan. Contohnya, manusia bisa berjalan dan menarik karena adanya gaya otot, dan sebuah delman juga bisa bergerak karena adanya gaya otot dari kuda. 2. Gaya gesek. Gaya gesek bisa diartikan juga gaya ini bekerja berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gaya gesek dapat terjadi karena sentuhan antara permukaan benda dengan bidang lintasan. Maka, ketika benda bergerak akan terbentuk gesekan di antara keduanya. Contoh gaya gesek misalnya saat kamu mendorong meja. Gaya gesek ada yang bermanfaat dan ada juga yang merugikan. 1. Gaya gesek yang bermanfaat. Ketika berjalan, itu akan ada gaya gesek kaki dengan lantai. Itu bermanfaat agar badan kita tidak mudah terpleset. Yang kedua, gaya gesek yang merugikan, yaitu contohnya ketika kalian mendorong meja, gesekan antara alas kaki meja dengan lantai itu membuat meja akan susah buat didorong. Coba kalian bandingkan jika kaki meja tersebut dilengkapi dengan roda. Akan mudah buat didorong, bukan? Adanya roda pada kaki meja akan mengurangi gaya gesek dengan lantai. 3. Gaya pegas. Selanjutnya yaitu gaya pegas. Itu dapat dihasilkan oleh benda elastis seperti karet. Contohnya, ketapel memanfaatkan gaya pegas dari karet melempar benda. Nah, saat karet ditarik menjadi lebih panjang dan kemudian dilepas, karet akan kembali ke ukuran semula dan menghasilkan gaya pegas. Gaya pegas inilah yang akan mendorong benda. 4. Gaya magnet. Ada juga gaya magnet nih. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnet dapat menarik dengan kuat benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Gaya magnet sendiri dimanfaatkan pada pintu kulkas supaya tertutup rapat, atau magnet pada kompas sebagai penunjuk arah. 5. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi yang dimaksud dengan gaya gravitasi adalah tarikan dari pusat bumi ke semua benda yang jatuhnya ke arah bawah karena ditarik oleh gaya gravitasi. Contohnya, coba kalian perhatikan manusia, hewan, dan semua benda akan berpijak pada bumi. Itu karena adanya gaya gravitasi. Jadi, jika tidak ada gaya gravitasi, semuanya akan melayang-layang dan bisa saling bertabrakan. Wah, jadi kacau, bukan? Nah, ada juga pengaruh gaya terhadap benda. Apa saja pengaruh gaya terhadap benda? Mari kita simak. Yang pertama, yaitu mempengaruhi benda yang diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat membuat benda yang bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi kecepatan gerak benda menjadi berubah. Selain mempengaruhi gerak dan kecepatan benda, gaya juga dapat mempengaruhi arah gerak benda menjadi berubah. Nah, gaya juga dapat mengubah bentuk benda. Nah, gimana sih cara kita lebih bijak dalam menggunakan gaya? Yang itu, 1. Bersyukur ya, karena adanya gaya bisa mempermudah melakukan aktivitas kita sehari-hari. Yang kedua, tetapi kita juga harus berhati-hati dalam memanfaatkan gaya supaya tidak merugikan orang lain. Kesimpulan dari materi ini yaitu gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi terhadap suatu benda. Gaya dapat menimbulkan perubahan posisi gerak atau perubahan bentuk pada benda. Gaya termasuk ke dalam besaran vektor karena memiliki nilai dan arah. Sebuah gaya disimbolkan dengan huruf F atau Force dan satuan gaya dalam SI atau satuan internasional.
adalah Newton, disingkat dengan N. Pengukuran gaya dapat dilakukan dengan alat yang disebut diameter atau neraca pegas. Untuk melakukan sebuah gaya diperlukan usaha atau tenaga. Semakin besar gaya yang hendak dilakukan, maka semakin besar pula usaha atau tenaga yang harus dikeluarkan. Nah, jadi sekian materi yang Ibu jelaskan. Apakah kalian sudah mengerti semua? Baik, jika sudah mengerti semua, Ibu akan mengasihkan soal kepada kalian yang akan dikumpulkan oleh kepada Ibu minggu depan, yaitu tuliskan gaya gesek apa saja, contoh gaya gesek apa saja yang ada di kehidupan sehari-hari. Oke, sampai sekian pertemuan kita. Terima kasih. Sampai jumpa.